Siapa kita? NU, NKRI, harga mati, Pancasila, jaya, Ansor Banser, luar biasa. Jangan lupa Tancap terus NU Pancasila Channel. Yes. NU tetap berdakwah dengan penuh keramahan dan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang yang telah mencapai makom kurbi dan tamkin, makom yang sudah makom korobin, makom yang keparek, makom yang dekat dengan Allah. Tapi jangan dibayangkan dekat itu ada jarak, enggak ya. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Isra Mi'raj sampai pada tempat yang tidak ada yang tahu, hanya Allah, malaikat Jibril saja sudah angkat tangan, ya Rasulullah taqaddam, ya Rasulullah taqaddam. Waktu Isra Mi'raj, Jibril saja di Sidratul Muntaha sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanan untuk mendampingi Rasulullah. Jibril menyilahkan, ya Rasulullah taqaddam, sampai terus ya Rasulullah. Nah, Rasulullah itu seorang nabi yang selalu setia kawan. Berangkatnya dari bumi dengan malaikat Jibril, maka beliau pun minta selalu dibarengi, ya Jibril, ayo ya, bersamaku terus, jangan kamu tertinggal, jangan kamu berhenti. Akhirnya Jibril, ya Rasulullah, disinilah makom saya, disinilah tempat saya paling puncak. Maka saya tidak bisa menyertai panjenengan. Panjenengan masih jauh di atas. Oleh karena itu, taqaddam ya Rasulullah. Lau taqaddamtu khatwatan lahtaraktu. Kalau saya mengikuti baginda Rasulullah satu langkah saja maju, aku akan terbakar hangus. Karena makomku akhirnya Rasulullah terus naik kepada tempat yang tidak ada yang tahu dan sujud pada Allah. Di saat itu jangan ada bayangan jarak. Walaupun Rasulullah di atas tempat yang tertinggi bukan berarti lebih dekat daripada di saat di bumi, enggak. Dan jangan bayangkan Nabi Yunus waktu di bawah tenggelam di dalam perutnya ikan paus di bawah ke dasar laut dan membaca tasbih di situ, lalu Nabi Yunus lebih jauh daripada Rasulullah. Enggak. Ya, jadi kurbi di sini ada kedekatan derajat, kedekatan makom, bukan kedekatan jarak atau tempat, tidak. Jadi kita di sini bisa dikatakan dekat, tapi juga bisa dikatakan jauh. Ya menurut bagaimana ketaqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah mencapai makom ke-6, mufatahah, ya, lalu setelah mufatahah di sana beliau mendapatkan makom muwajahah, mujalasah, muhadasah, musyahadah, mutola'ah, maka tidak ada tempat lain kecuali hadratillah, hadratul Rabb. Ya, ngersani Allah adalah tempat semayam mereka, hati mereka tenang di situ, hati mereka kembali di tempat itu, dan disitulah disebut dengan makom fana, karena dia sudah lepas daripada makhluk, ya, lepas daripada selain Allah, karena mereka sudah di hadratil Rabb, di muasyasa qulubihim, di hadratil Rabb, ya. Ilaiha ya'bun wa fiha yaskunun. Nah, ini sampean semua belum mengalami seperti ini. Lihat wajah-wajah belum mengalami ini. Tapi kalau ada kesungguhan insya Allah akan bisa mengalami. Artinya apa? Kalau sudah ilaiha ya'bun wa fiha yaskunun, tidak butuh lainnya sudah. Bahkan wa min ghairiha yartahilun. Dari selainnya sudah ditinggal semua. Ditinggal semua. Ini makom dari macam-macam auliaillah, ya,
yang model-model seperti ini mengalami sebuah makom yang tinggi. Setelah beliau mencapai makom yang tertinggi itu, setelah ilaiha ya'wun wa fiha yaskunun, setelah menjadikan hadratir Rabb ini menjadi tempat negaranya, bermukimnya, ya, pulang pergi ya kesanalah. Maka di sini disebutkan dia telah tahakkuk, menyatakan mendapatkan makom fana dan makom mahwi. Makom mahwi itu melebur selainnya, menghapus selain Allah. Nah, itulah yang disebut dengan makom jam'i. Makom jam'i itu ya sekumpul. Jangan digambarkan makom jam'i seperti apa? Faham-faham itu yang menyatakan ini apa istilah manunggaling kaulo ing Gusti lain, bukan. Enggak. Bukan itu. Ini makam yang tidak bisa kita rasakan, ya, kecuali mereka-mereka yang telah merasakan makam seperti itu. Kecuali mereka-mereka yang sudah diangkat oleh Allah, dikersakno dening Allah. Ya. Mereka-mereka itu kebanyakan dari muradun, orang yang dikehendaki Allah. Ini setelah mencapai makam yang seperti itu, karena itu sudah menjadi terminal terakhir, stasiun terakhir pendakian suluknya kepada Allah, safarnya ya untuk wusul ilallah. Setelah itu Allah menugaskan diberi makam lain yang disebut dengan makam farqi, makam berpisah. Ya mungkin bisa kita artikan berpisah secara fisik, tapi hatinya tetap jam'i. Hatinya tetap kumpul dengan Allah, tapi fisiknya dia kumpul dengan masyarakat. Fisiknya kumpul dengan santri. Bahkan fisiknya bisa pegang negara. Menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi bupati. Tapi hatinya tetap tidak mengganggu. Karena apa? Karena sudah tadi itu hadratir Rabb sudah menjadi sarang bersemayamnya hati mereka. Oleh karena itu malam ibarat kalau kita memahami kata-kata ya'wun dan yaskunun. Ya'wun itu artinya melindung, ya. Melindung karena dia tahu kebahagiaannya di sini. Yaskunun bertempat karena yang lain bukan dinamakan tempat. Kalau dia sudah merasakan seperti itu, sudah tahakkuk dengan makom-makom seperti itu, berarti dia sudah lulus ya. Lulus lalu diberi tugas oleh Allah. Itu oleh Imam Ibn Sakandari didawuhkan fa idza nazalu ila sama'il huquq. Fa idza nazalu mengko nalikane padha mudhun. Fa idza nazalu mengko nalika padha mudhun sapa ahlul qurbi wa tamkin ila sama'il huquq maring langite pira-pira hak. Ila sama'il huquq maring langite pira-pira hak. Di sini ada nazalu, ada sama. Lah ini. Nazal itu kan turun, tapi sama itu kan tinggi. Nah itu maksudnya nanti. Jadi di tempat kita di bumi ini bisa disebut kenaikan juga, gitu. Disebut sama juga. Fa idza nazalu mongko nalkan padha temurun apa mudhun sapa ahlul qurbi wa tamkin ila sama'il huquq maring langite pira-pira hak wajib. Ail hukum dikasih pira-pira hak al wajib kang wajib apa hukum alaihim ing ngatasi ahlul qurbi wa tamkin alaihi ngatasi ahlul qurbi wa tamkin inda mukhalatatil khalqi ing dalem nalikane nyampuri makhluk inda mukhalatatil khalqi ing dalem nalikane nyampuri makhluk asyabiha kang den serupani apa den serupa akan apa mukhalatatil khalqi atau hukuk wajibah ini
As-sabihah kang den serupaaken apa hukuk al-wajibah disebabkan bisa sama ikalan langit bijami isu'ubatil irtiqa kelan perkara kang ngumpulaken yaiku rupane angele munggah bijami isu'ubatil irtiqa kelan perkara ngumpulaken jami itu semacam kalau balaghah kita mengenal ada wajah sabah sesuatu yang bisa mengumpulkan beberapa sifat yang pada akhirnya menyerupai yang lainnya. Jameknya itu. Jameknya ada kesamaan. Di jamek ini apa? Kalau yang mengumpulkan di sana ada sifat A, di sini ada sifat A. Nah itu disebut karena sama-sama ada sifat A disebut jamek.